Untuk mengejar bunga kampus yang sederhana, Liu Ruyan, sebagai anak kaya dari keluarga elit, aku menghambur uang secara gila, lebih dari setengah tahun. Mengaguminya itu sungguh menggemparkan. Tak kusangka, ketika aku akhirnya berhasil mendapatkan bunga tinggi yang tak dapat dijangkau itu, di pesta ulang tahun, dia malah, demi teman masa kecilnya, It Makoto, menumpahkan sebotol penuh anggur merah ke arahku di depan umum. Namun sebelum aku sempat pulih dari keterkejutan dan kemarahan, tiba-tiba muncul barisan komentar melayang di udara. Tertulis di atasnya, "Kerja bagus." Sang protagonis wanita setelah terlahir kembali ingin membalas dendam dengan kejam pada antagonis pria yang jahat. Di kehidupan sebelumnya, dia menyebabkan protagonis pria bunuh diri. Kali ini giliran dia. Memang pantas, siapa yang menyebutnya menindas protagonis pria? Akhirnya dia diatur sampai bangkrut dan meninggal. Semua itu malah menguntungkan dia. Seolah-olah untuk membuktikan isi komentar itu, Liu Ruyan menatapku dengan sinis. Dengan penuh rasa iba, dia menepuk It Makoto dan berkata, "Aceng, jangan takut padanya. Dia cuma mengandalkan beberapa uang busuk saja. Ada apa yang begitu hebat menghadapi pelaku bullying? Semakin kamu takut padanya, dia semakin menambah tekanan." Tak disangka, kemudian Ito Makoto menolak Liu Ruyan dengan satu dorongan dan berkata, "Bagaimana kamu bisa tidak menghormati JJ? Jika saya mendapatkan uang ini, aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan. Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu, berjuang keras sampai mengorbankan diri. Aku akan menghormatimu seperti aku menghormati ayahku. Aku tahu ini sangat memalukan, tapi aku sangat menginginkan uang ini. Aku bahkan bermimpi ingin menonjol." Detik berikutnya, aku mengayunkan lengan secara melingkar. Satu tamparan ku lemparkan. Aku menggosok telapak tangan yang memerah. Dengan tawa dingin, dia berkata, "Berusaha menonjol tapi tidak mengerti siapa diriku. Di sini aku ada dua kuburan. Apakah kamu mau cairan alkohol yang lengket mengalir turun di setelan mahalku?" Pacarku secara nominal, Liu Ruyan, baru saja meletakkan botol kosong. Sudut yang tak diperhatikan orang 2 menit yang lalu. Ito berdiri di depanku dengan wajah berdebu dan abu-abu. Senyum yang suram dan bengkok. Suaranya seperti keluar dari sela-sela giginya. Dengan makna menggeram, Ito Makoto berkata, "Jibo Daren dan orang lain memang berbeda ya. Kamu bilang kita jelas lahir pada hari yang sama. Kenapa hanya karena kamu kaya? Semua orang hanya mengingatmu. Kadang aku benar-benar iri padamu. Jadi hari ini aku memberimu hadiah besar." Setelah berkata itu, dia mengangkat botol. Dengan keras dia memukul kepalanya sendiri. Suara pecahan botol menarik perhatian semua orang. Detik berikutnya, dia terjatuh ke tanah. Kepalanya pecah berdarah. Orang pertama yang datang adalah Liu Ruyan. Dia melihat adegan itu. Tanpa berkata-kata, mengambil sebotol anggur merah, mengangkat tangan dan menyiramku seluruh tubuh. Menyiramku dari kepala sampai kaki. Aku menatap Liu Ruyan dengan tidak percaya. Jejak berwarna merah gelap menghancurkan pesta ulang tahun yang kusiapkan dengan cermat. Seperti sebuah bekas luka yang tiba-tiba terbelah. Aku jelas sudah menyiapkan untuk mengumumkan secara publik di pesta ulang tahun. Aku bahkan menyiapkan hadiah berharga dan kejutan untuknya. Namun Liu Ruyan saat ini malah menopang Itji. Seperti pasangan yang telah melewati perpisahan hidup dan mati. Tatapannya penuh dengan kepingan dan keengganan. Tanganku bergetar hebat. Bukan hanya karena kemarahan dan keadaan berantakan, tapi juga karena barisan teks merah menyala yang tiba-tiba muncul di depanku. Di atas tertulis, "Kerja bagus." Setelah sang protagonis wanita terlahir kembali, akhirnya melihat jelas wajah busuk dan kejam dari karakter pria antagonis. Nasib berbalik. Di kehidupan sebelumnya, dia menyebabkan protagonis pria bunuh diri. Kali ini giliran dia. Sial? Siapa yang menyalahkan dia karena menindas protagonis pria hingga bangkrut dan meninggal? Semua sudah memberi keuntungan kepadanya. Ada juga komentar balon yang berkata, "Kasihan pada kakak protagonis pria. Kalau bukan karena pria pendukung merebut beasiswanya, dia tidak akan melakukan langkah ekstrim ini." Aku mencoba melangkah maju satu langkah, seperti ingin mengonfirmasi balon komentar absurd di depan mata. Liu Ruyan menatapku dengan sinis, dan menempel lebih erat pada It Makoto. Dia memegang lengan It Makoto dan berkata, "Aceng, kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak hanya mengandalkan beberapa uang busuk itu. Ada apa yang istimewanya menghadapi si penindas? Semakin kamu takut padanya, dia malah semakin menambah tekanan." Aku menatap Liu Ruyan. Tanganku bergetar lebih keras. Aku menggigit gigi dan berkata, "Kamu bilang aku menindas dia." Liu Ruyan semakin membencinya. Dengan menggerutu dingin, dia berkata, "Kalau tidak, kepalanya pecah berdarah. Bukan karena dia menabraknya sendiri, kan?" Ito Makoto menepuk tangan Liu Ruyan. Pada saat yang tepat, dia mengangkat wajah yang tampak tak bersemangat itu. "Suara serak," katanya. "Jige juga tidak sengaja. Sebenarnya semua salahku karena pakaianku terlalu murahan. Baru saja selesai mengantar makanan dan kembali. Datang terlalu tergesa-gesa, jadi tidak sempat merapikannya. Mungkin membuat Jige kehilangan muka. Maaf, Kak Ayam. Aku juga terburu-burunya ingin datang merayakan ulang tahunmu." Dia menghela napas dan berkata, "Ruyan tidak perlu membela aku." "Jige, apa kamu keberatan?" Biarkan dia melampiaskan perasaannya. "Aku selalu tahu bahwa Jibo punya keluhan terhadap kami yang berada di lapisan bawah masyarakat. Aku terbiasa dengan orang-orang di sekitarku yang ekspresinya aneh." Suara jangkrik dari segala arah belum pernah begitu jelas. Seseorang berkata, "Karena mengandalkan beberapa uang kotor, mereka merasa lebih unggul." Ada juga yang mengatakan, "Ji Xiao selalu begitu sombong dan tirani, mengejar Liu Ruyan selama begitu lama, dengan sengaja memisahkan sahabat masa kecil mereka." Ternyata Liu Ruyan masih memikirkan It Makoto di hatinya. Apakah dia bisa menahan itu? Orang lain kembali ke itu juga bukan alasan untuk menindas orang lain. Ito Makoto menatapku,
Perlahan mengangkat tangan dan memeluk bahu Liu Ruyan. Lalu dia membuat gerakan bibir tanpa suara ke arahku. Maksudnya adalah Jiboda. Kamu bisa apa padaku? Aku menatap Liu Ruyan dengan tajam. Dia jelas juga mendengar bisik-bisik orang di sekitarnya. Namun dia tidak sedikit pun mempercayai maksudku. Hanya menatapku dengan marah. Seolah-olah aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Itu tepatnya karakter pria jahat yang disebut dalam komentar. Apakah komentar itu benar adanya? Hatiku jatuh ke dasar jurang. Aku mengejar Liu Ruyan selama setahun. Membuang uang, berusaha keras, menjadi pengagum yang menjilat. Hal yang seharusnya dikerjakan tetap terabaikan. Dari ketidakmengertian saudara hingga keributan seluruh sekolah, Liu Ruyan tetap tidak terpengaruh. Saudaraku Chen Ze pernah memarahiku dengan kata-kata keras. Aku juga tidak melihatnya dengan yakin menuntut sesuatu darimu. Dia memang tidak menjualnya. Menukar uang belum bisa disebut perempuan yang memanfaatkan. Tapi di hatinya hanya ada teman masa kecilnya yang juga mahasiswa miskin itu. Kamu bilang kenapa kamu ikut-ikutan keributan yang sia-sia itu? Benar-benarnya membuat orang lain menertawakan. Tentu saja saya tahu tentang hebohnya cerita Liu Ruyan dan It Makoto sebagai teman masa kecil, tapi tidak ada pilihan. Saya benar-benar suka yang ini, karena sifatnya yang muncul dari lumpur tanpa ternoda, dan dia terus-menerus bilang tidak menyukai siapapun. Perasaannya bersih, tidak seperti ibunya yang menjadi burung kenari emas, dan mengambil jalan pintas untuk bergantung pada pria kaya. Bertekad mengubah nilai-nilai hidupnya lewat belajar. Saya benar-benar terpesona padanya. Jadi meskipun 3 hari yang lalu, Liu Ruyan memegang tagihan kartu kredit ibunya yang sangat mahal, mendekati saya dengan cara yang aneh dan canggung, saya dengan senang hati menyetujuinya. Justru saya menganggap dia berbakti dan polos. Saya tidak pernah membayangkan dia akan begitu cepat menyimpang dari niat awal saya menyukainya. Itu semacam menghabiskan uang orang lain. Sekali lagi merasa itu wajar, dibayar sebagai pasangan tetap. Sekali lagi membicarakan sikap yang menginginkan kemandirian pribadi sekaligus mengharapkan hal lain. Jelas aku yang paling membenci. Mengangkat tangan mengusap cairan alkohol yang melindungi mata, seperti menghapus kabut di depan mata. Ujung jari terasa dingin. Jika komentar di layar benar, dia terlahir kembali. Dia masih akan membalas dendam kepadaku, membuatku bangkrut dan mati. Kenapa? Hanya karena dia protagonis. Hanya karena aku karakter pendukung pria yang kejam. Hanya karena aku menyukainya. Jadi aku memang pantas. Semua kemarahan meledak di dadaku. Sialan yang tak dapat dijangkau. Runtuh. Sialan bunga tinggi yang tak dapat dijangkau. Detik berikutnya terdengar suara Pak, satu tamparan yang sangat nyaring dan keras. Dengan keras mematahkan bisikan-bisikan. Kekuatan yang luar biasa membuat wajah cantik Liu Ruyan langsung memiring ke samping, meninggalkan bekas merah yang jelas pada kelima jarinya. Seluruh ruangan menjadi sunyi mati. Aku bahkan tidak berhenti. Secara spontan aku mengambil sebotol sampahnya lain yang terbuka di meja sebelah, menyiram Liu Ruyan dan Ito Makoto dari atas kepala sampai wajah. Astaga! Kamu gila? Jeritan Ito Makoto dan Liu Ruyan memecah keheningan. Aku mengusap telapak tangan yang memerah. Aku memiringkan kepala dan membersihkan telinga. Menghadapi tatapan terkejut seluruh ruangan. Aku tertawa sinis dan berkata, berani menonjol untuk siapa? Cuma karena kamu begitu tidak mengerti identitasmu. Aku punya 2 kuburan di sini. Kalian berdua mau? Tulisan komentar di layar berkata, waduh. Karakter pendukung pria itu tidak begitu mencintai tokoh utama perempuan. Kenapa tidak bermain sesuai pola? Bahkan komentar balon ikut menyetujui. Jujur saja, saya cukup suka keganasan karakter pendukung pria itu. Di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin tokoh utama perempuan bisa mengalahkannya? Di tangannya, tidak ada yang tidak adil sama sekali. Liu Ruyan menggigil karena cairan alkohol yang dingin. Sepertinya baru saja sadar kembali. Dia menatapku dengan tidak percaya, menutupi wajahnya yang bengkak, menggigit bibir. Dia berkata, kau berani memukulku. Bagaimana kau bisa tega memukulku? Aku berkata sambil tersenyum. Bagaimana kau bisa menahan tekananku yang terus-menerus? Dia membalikkan tangan dan menampar lagi. Maka dia menyerang dari kedua sisi dan memukulnya secara simetris. Aku berteriak marah. Apakah ibumu saat menjadi kenari tidak mengajarkanmu tugas seorang kenari? Kau memang keluar dari lumpur lalu bermain lumpur. Makan ini, pakailah milikku. Ambil uangku untuk membayar hutang ibumu. Masih berani mengamuk padaku. Makhluk hina ini buru-buru mencari kematian. Ito Makoto mengangkat tangan gemetar dan memarahi saya. Bagaimana kamu bisa menghina orang seperti ini? Krek! Aku dengan mudah memberinya satu tamparan. Aku berteriak marah. Hanya sibuk memukul dia. Lupa memukulmu. Aku menindasmu. Sebaiknya kamu berdoa bahwa dulu aku memang pernah menindasmu. Lagi pula mulai hari ini, cara aku menindasmu tidak akan semudah itu lagi. Aku akan membuatmu mengerti apa itu hidup yang semudah membalikkan telapak tangan. Satu tamparan di kiri, satu tamparan di kanan. Aku menindasnya, menyebabnya bunuh diri. Bercanda apa ini? Aku belum sampai gila sampai membunuh orang. Terutama terhadap orang yang tidak pernah bisa menandingiku dalam apapun. Dari prestasi belajar hingga kondisi keluarga. Bagaimana Ito Makoto cocok dengan saya, menundukkan kepala dan berbicara dengannya. Bahkan jika dia adalah teman masa kecil Liu Ruyan, aku juga belum pernah menatapnya dengan serius. Sebaliknya, dia terus-menerus mengeluh tentang kondisi dirinya yang buruk. Dia juga diam-diam bilang itu karena aku punya koneksi. Barulah dia tidak bisa bersaing denganku. Benar-benar omong kosong. Dari beasiswa nasional hingga prestasi kompetisi. Bukan karena aku yang mengendalikan semuanya di Gigabi. Aku menggerakkan pergelangan tangan 2 kali dan berkata, kalian semua sudah mendengar. Saya rasa si kenari ini dan teman masa kecilnya. Kasihan sekali. Hari ini menjadi saksi bagi saya. Aku dan Liu Ruyan sama-sama serakah. Seseorang yang suka menggoda. Sangat adil. Aku mengangkat tangan dan berkata, pengeluaran tahun ini aku anggap sebagai hadiah untuknya. Mulai sekarang, jangan mengumbar rahasiaku di luar. Orang bisa buta mata, tapi tidak boleh tanpa otak.
Semuanya mengerti. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Masih tetap sahabat baikku. Yang pertama sadar kembali. Chen De mendorong Itoshiro. Dengan gembira menyuruhku pergi. Dia tersenyum dan berkata, itu benar. Aku sudah bilang. Liu Ruyan, ukiran 8 karakter. Kamu jadi penjilat. Tidak ada akhir yang baik. Aku mengangkat kaki. Baru mau pergi. Komentar meledak lebih dulu daripada Liu Ruyan. Berbagai komentar berkata, kenapa pemeran pria pendukung ingin pergi? Alur ini tidak masuk akal. Ya, dia akan memberi kartu hitam kepada protagonis wanita di pesta ulang tahun. Ada juga komentar di Danmaku yang berkata, tidak ada dana awal ini. Bagaimana protagonis pria dan wanita bisa berbalik dalam perdagangan saham? Sekarang adalah momen krusial untuk membeli saham itu pada harga terendah. Komentar berikutnya menulis, masalahnya tidak besar. Pemeran pria pendukung jatuh cinta tragis pada protagonis wanita. Tunggu saja. Pemeran pria pendukung segera kembali menjilat dengan tatapan mengharapkan. Aku melirik komentar. Menerima handuk dari Chen Ze. Secara sembarangan mengusap wajah dan rambutku. Jas yang kupakai sudah benar-benar rusak. Aku dengan cepat menarik jaket itu, memelintirnya menjadi satu gumpalan. Secara sembarangan mengusap sepatu kulit di kakiku, melemparnya ke tanah. Aku menendang sepatunya. Suara terdengar dalam. Dengan setiap kata terhenti, ia berkata, aku akan menghentikan orang. Kartu cadanganmu. Sebelum malam ini, bawa sampah pribadimu dan keluar dari villa saya. Mata Liu Ruyan menjadi merah. Tatapan matanya kepadaku. Ada yang tak terbayangkan. Ada rasa malu. Ada kebencian. Akhirnya berubah menjadi satu kalimat yang tidak merendahkan dan tidak sombong. Baik, aku tidak butuh 1 sen pun darimu. Jangan menyesal. Sikapnya yang keras kepala dan sombong. Benar-benar mirip seperti sebatang bunga plum yang mekar dengan bangga di musim dingin. Masih dengan penampilan yang memikat itu, Chen De mengejek. Ada apa yang perlu menyesal? Kamu benar-benar menganggap dirimu seperti hidangan. Ji dengan kondisi ini ingin mencari seperti apa? Tidak dapat menemukan boda. Mari kita ganti pakaian dan pergi ke tempat lain untuk merayakan ulang tahun. Jangan merusak semangat. Untuk saya yang bayar. Siapa yang akan datang? Kerumunan orang berbondong-bondong maju. Ikuti saya dan Chen De. Tidak ada yang lagi memperhatikan Liu Ruyan dan Itji. Saya dengan rasa terima kasih menepuk bahunya. Chen Ze tersenyum padaku. Dia bilang saudara baik. Seharusnya Chen Ze sebenarnya sudah menyadarinya. Hati manusia semuanya terbuat dari daging. Pada tahun yang penuh dominasi itu juga merupakan tahun saya benar-benar berkorban. Bagaimana bisa tidak kecewa? Di dalam pemandian tema Jepang yang mewah, saya dan Chen De duduk di depan jendela kristal raksasa. Melihat pegunungan seperti perampok, hidangan laut dan gunung segar yang diangkut lewat udara, masih memancarkan cahaya air yang sama. Komentar balon teks berkata, karakter pria sampingan hanya pasif selama 1 minggu. Tampaknya juga tidak berniat mencari tokoh utama wanita. Apakah ini benar? Ada juga balon teks yang kembali. Karakter utama wanita kami terlalu malang. Karakter pria sampingan benar-benar kejam. Mendapatkan kartu cadangan. Karakter utama wanita sekarang bekerja 3 pekerjaan sehari. Membayar hutang kepada ibunya. Sudah minum bubur selama 3 hari. Balas komentar selanjutnya. Bukankah itu hanya uang kecil? Karakter pria pendukung? Manfaatkan sekarang dan nikmati saja. Saat itu tiba, protagonis wanita utama kita akan berbalik keadaan. Lalu giliran karakter pria pendukung yang malang. Chen Ze mengulurkan tangan dan mengibarkannya di depan mataku. Dia bertanya, ada apa? Ekspresinya begitu jelek. Kamu tidak masih mengingat Liu Ruyan, kan? Aku dengan satu tangan mengelus daguku. Satu tangan perlahan mengetuk meja. Chen Ze seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengerutkan kening dan berkata, ekspresi itu? Dia mungkin mengira seperti tahun itu ketika aku bersaing untuk warisan. Memasak? Kakak bodohku yang seperti model sebelah. Sang bijak tidak menunggu dia selesai berbicara. Aku tiba-tiba menunjukkan senyum yang tulus. Aku berkata, Z, apakah sepupu perempuanmu sudah kembali dari luar negeri? Kalau saya tidak salah mengingat, dia meneliti biologi. Kan? Membuat matanya bersinar. Ke sepupu perempuanku. Dia sebelumnya juga bilang ingin bertemu kamu. Aku bilang padamu, saudariku perempuan tertarik padamu. Dia selalu sangat mengagumimu. Dia bilang kamu begitu muda sudah menguasai harta keluarga. Hebat. Aku kembali. Aku juga tertarik padanya. Yang kupikirkan adalah aku sangat tertarik pada penelitian biologinya. Apakah jenis peluru yang dapat langsung diproyeksikan ke retina manusia dan bergerak ini adalah teknologi VR atau gelombang otak biologis? Jika teknologi ini dipecahkan, apakah bisa menghasilkan uang? Chen Ze berkata sambil tertawa. Kamu akhirnya mengerti. Aku mengangguk dan berkata, ya. Mereka melemparkan lumpur ke arahku. Aku bersikeras menanam bunga dengan lumpur itu. Dia berwajah penuh tanda tanya. Aku dengan sikap misterius menyerahkan kartu nama sambil berkata, aku mau ketemu adikmu. Komentar balon teks mengatakan, bicara ngaco seperti teka-teki. Mana orangnya? Tidak mendapatkan cinta sang protagonis wanita. Hanya menahan saja. Ada juga komentar balon teks yang mengatakan, ingin mencari orang lain untuk menggoda sang protagonis wanita. Sang protagonis wanita tidak mau terpengaruh. Aku menatap balon teks yang bergulir, tertawa dengan sangat lambat. Senyum yang dingin. Memang rasa suka tidak bisa dilupakan dalam sekejap. Tapi itu bisa memudar seiring waktu. Hanya diriku sendiri. Keuntunganku bersifat abadi. Aku dengan sinis mengangkat gelas lalu. Aku menenggak seluruh cairan ember dalam gelas itu sekaligus. Aku dan sepupu perempuan Chen Ze, Yu Youwei,
Sudah mengatur pertemuan di sebuah kafe. Gadis itu duduk di depanku, berpakaian sederhana, berpenampilan anggun. Kemeja putih dengan tali kupu-kupu dipadukan dengan rok setengah panjang berpinggang tinggi berwarna biru, membuatnya tampak lembut dan elegan. Bau alkohol disinfeksi yang ringan menghilangkan rasa lengket selama seminggu ini. Aku memberi dia anggukan kecil, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. Aku langsung saja mengatakannya, "Hai, Nona Yu, aku adalah teman Chen Ze. Mungkin dia sudah memberitahumu tujuanku. Kita semua orang yang belak-belakan." Aku akan langsung bilang, "Nona Yu, apakah ada teknologi di dunia ini yang dapat memproyeksikan bahasa secara real-time ke retina manusia?" Yu Youwei terlihat tenang. Dia berkata, "Maaf, Tuan Ji. Dengan struktur dan tingkat teknologi makhluk berbasis karbon saat ini, tidak dapat menyusup ke otak orang lain dan menyiarkan secara real-time di retina." Aku berkata dengan ekspresi serius, "Bagaimana jika aku benar-benar bisa melihat?" Komentar-komentar berhamburan di layar. "Ada apa? Terjadi bug? Jika pria pendukung bisa melihat apa yang kami lihat, lalu bagaimana jika dia bisa mengambil kami? Bagaimana kalau berani? Datang saja dan pukul aku." Yu Youwei merenung sejenak. Cahaya emas berkilau di matanya. Ternyata agak memikat sekaligus berbahaya. Dia berkata, "Gelombang otak Tuan Ji memang layak diteliti dengan saksama." Aku kemudian mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerja. Aku berkata, "Ini adalah peta gelombang otakku belakangan ini." Aku menyerahkannya, berkata, "Ini adalah proposalku." Aku berkata, "Jika kita dapat menjalin kerjasama, kita bisa memecahkan teknologi ini. Prospeknya sangat luas. Kamu berinvestasi dengan teknologi, mendapatkan 15% saham. Bagaimana?" "Membentuk seekor ikan." Yue menatapku dengan mantap. Tiba-tiba mengangkat sudut bibir dan berkata, "Pak Ji tidak takut sama sekali." Aku mengangkat bahu dan berkata, "Aku seorang pebisnis. Aku bisa mengejar seseorang selama setahun karena kebodohan, tapi tidak boleh kehilangan kepentingan diri sendiri." Yu Youwei dengan senang hati menerima proposal. Dia berkata, "Pak Ji salah paham. Aku hanya merasa kamu sangat hebat." Dia tersenyum lebar dan berkata, "Aku semakin tertarik padamu." Komentar balon teks berkata, "Makhluk berdimensi rendah terdiam. Dua semut kecil yang terlalu percaya diri." Ada komentar balon yang berkata, "Setelah terlahir kembali, sang protagonis wanita sudah merebut peluang. Karakter pria jahat masih belum tahu. Meskipun dua proyek yang menjadi sumber hidup investasi selanjutnya akan direbut." Kan? Seiring munculnya komentar balon ini, alarm darurat di ponsel saya berbunyi. Asisten eksekutif yang biasanya tenang terdengar panik. Dia berkata, "Direktur Ji dari grup Feng Rui." Direktur Lin berkata, "Ada seorang mahasiswi yang menyebut dirinya Liu Ruyan membawa proposal yang sama seperti kami ke pihak mereka. Tapi itu jelas rahasia." Komentar balon berkata, "Karakter pria jahlah pasti panik. Itu saja? Terlahir kembali merebut peluang." Balasan memalukan. Gubernur melanjutkan, "Sekarang Liu Ruyan sedang menunggu Anda di perusahaan kami. Dia bilang ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Anda." Saya mengambil jaket. Dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Youwei. Bergegas ke kantor. Naik lift menuju kantor presiden di lantai atas. Saya mengangkat tangan kanan, mencari sudut ke atas, bawah, kiri, kanan. Merenungkan cara menarik orang. Mulut besar memiliki kekuatan terbesar. Pintu lift perlahan terbuka. Di atas sofa ruang tamu, Liu Ruyan tampak sangat anggun. Saya masih ingat belum lama ini dia belum datang ke rumah. Ketika dia meminta saya membayar kartu kredit ibunya. Saat dia duduk di sofa kulit sapi Italia buatan tangan di villa saya. Dia menggenggam tepi pakaian dengan cemas. Tidak cocok dengan dunia yang mewah. Masih muda dan bingung. Namun kini dia memiliki sikap yang elegan dan tenang. Berperilaku dengan anggun. Bahkan ketika memakai rok bergaya pelajar. Setiap gerakan tangannya penuh percaya diri. Dia menggerutu pelan. Bertanya, "Kenapa kamu memblokir aku?" Aku menahan diri terus. Tidak langsung menamparnya di wajah. Aku bertanya, "Kau hanya ingin mengatakan bahwa penjaga keamanan Liu Ruyan?" Mengangkat dagunya dan berkata, "Tidak perlu kamu memanggil penjaga keamanan. Aku akan pergi sendiri." "Kau pikir aku mau datang?" Liu Ruyan tampak sombong. Ternyata dengan sikap yang penuh percaya diri. Dia berkata, "Ji Boda, aku datang untuk memberitahumu. Kami akan melawan Guru Ji sampai akhir. Kami tahu semua rencanamu. Jika teknisi itu jatuh, kupikir kamu masih hebat. Sampai kapan?" Aku menyerahkan dokumen itu kepada gubernur. Mengulurkan tangan, melambaikannya kepadanya. Saya berkata, "Tidak salah. Itu memang hebat. Bagaimana kamu tahu untuk mengulurkan wajahmu ke depan dan tidak pergi?" "Mediasi sipil. Saya akan menghapus lagi yang sebesar 50.000 yuan. Jika kamu berperilaku baik, saya akan memberi tambahan 50.000 yuan sebagai ganti rugi mental kepadamu." Itu menjadi ibu burung kenari. Masih kartu kredit. Dia pasti lagi menghabiskan kartu kreditnya. Liu Ruyan tubuhnya bergetar, terkena masalah di hati. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Dia menghirup napas dalam dan berkata, "Kamu selalu tampak begitu luar biasa. Menyumbang kepada siapa saja. Kamu harus mengerti. Sekarang aku tahu proposal tawaranmu. Kamu seharusnya memohon padaku." Aku langsung senang. Aku bertanya dengan penuh minat, "Minta siapa?" "Aku memohon padamu. Kamu cukup pintar berpikir. Jika Chen De ada di sini, dia mungkin akan berkata bahwa Liu Ruyan pasti mati. Ancaman sebelumnya kepadaku adalah kakakku yang bersaing untuk warisan. Rumput di atas makamnya sudah setinggi 3 meter. Liu Ruyan jelas salah paham. Dia menatap sambil menenangkan diri. Seperti aku yang berlagak sok kuat. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Ada rasa rindu, ada kebingungan. Beberapa saat, dia mendekat dengan wajah penuh kesedihan. Dia berkata,
Ji Boda, aku tahu kamu masih menyukaiku. Aku sedang marah atas perilakuku hari itu. Tapi kamu mempermalukanku di depan umum hari itu benar-benar berlebihan. Aku juga tidak berniat membunuhmu. Asal kamu minta maaf kepadaku. Aku sebenarnya bersedia memaafkanmu. Lagi pula kita pernah berpacaran lama. Aku langsung menyela dia. Aku bertanya apa? 3 hari sekalipun terasa lama? Aku kehilangan kesabaran. Aku berkata, jangan bilang 3 hari itu setara dengan 3 tahun. Aku juga punya petunjuk. Sejak saat kamu menumpahkan minuman keras kepadaku karena pria lain, kamu sudah hancur. Setelah selesai, aku mengangkat tangan dan mencubit dahi. Liu Ruyan secara refleks melindungi wajahnya. Dia berbisik dengan suara gemetar. Bukankah kamu juga menumpahkan kembali? Aku dengan sinis melontarkan 2 kata, tidak cukup. Aku sedikit memiringkan kepala, tersenyum dingin, lalu berkata, apa identitasmu? Apa identitasku? Jangan ngomong hal-hal yang tidak penting. Ingin membuatku menyesal. Aku akan menemanimu sampai akhir. Sekarang langsung pergi. Satpam menarik Liu Ruyan dan mengusir orang itu keluar. Berbalik dan kembali ke dalam kantor. Aku menghubungi telepon bagian hukum grup G. Komentar balon teks berkata, alur cerita ini semakin tidak aku mengerti. Kenapa karakter pria pendukung tiba-tiba tidak mencintai tokoh utama? Tidak ada rasa lama sama sekali. Teramat kejam. Memang pantas disebut pria pendukung yang kejam. Komentar balon teks berikutnya berkata, apa yang dilakukan pria pendukung? Apa yang ingin kamu lakukan? Setengah jam kemudian, aku menutup telepon. Melihat peluru-peluru di ruang kosong. Dia menertawakan sambil berkata, menganggap dirinya berdimensi tinggi. Semua ini tidak bisa dipahami. Aku tersenyum santai dan berkata, tentu saja aku menyiapkan sedikit persiapan. Menunggu dia datang memintaku. Komentar di layar berkata, langit belum gelap. Langsung mulai bermimpi. Meskipun kadang kamu cukup menjengkelkan. Tapi jujur saja, jangan melawan protagonis. Apakah kamu mengerti apa itu aura protagonis? Kamu dan kami, protagonis wanita utama, memiliki bonus keberuntungan. Tahukah kamu? Ada komentar di layar juga. Jika kamu dengan jujur menjadi batu loncatan bagi protagonis, bukankah kamu juga bisa mendapatkan manfaatnya? Aku mengepalkan tangan dan menekannya di bibir, seperti mendengar lelucon paling lucu. Aku tertawa sampai puas. 1 potong kue sebesar itu, aku bisa memakannya sendiri. Kenapa harus dipotong untuk orang lain? Karena dia adalah tokoh utama perempuan. Aku berkata, kalau begitu, aku tetap Long Ao Tian. 1 bulan kemudian, masih di kantor lantai atas gedung grup G. Aku mengangkat alis menatap Liu Ruyan yang berpenampilan kusam di seberang. Dia menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga tampak lebih pucat. Aku menatap komentar di layar. Lalu terlihat komentar di layar berkata, Direktur Lin dari grup Feng Rui ternyata menolak protagonis perempuan. Memang masih dunia yang mencintai pria. Aku juga mengerti mengapa protagonis perempuan mencari antagonis pria jahat. Kartu hitam itu dan dukungan antagonis pria terlalu penting. Komentar berikutnya bertanya, dia kan protagonis perempuan yang mandiri. Lalu kenapa masih harus bergantung pada pria? Ada komentar yang muncul, kamu bodoh ya? Kenapa perempuan tidak boleh jalan pintas? Harus menanggung semua kerja keras sampai lelah. Akhirnya uang tidak didapat. Orang tua, perhiasan menjadi kusam. Tidak mau menelan kepahitan, mengandalkan pria tidak berarti bukan perempuan yang mandiri. Kamu mengerti atau tidak? Aku tidak bisa menahan tawa. Tertawa keras. Oke, biarkan mereka berpendapat. Mengajar orang tidak akan berhasil. Mengajar seseorang sekali, dia akan terlahir kembali, akan dapat merebut peluang pertama. Uang dan kekuasaan di dunia ini, seperti suatu virus, hanya menyebar lewat seks dan darah. Tahu bahwa itu menghasilkan uang. Tahu bahwa itu proyek yang diminati. Kenapa harus kamu yang menelan aku? Apa tujuan 2 proyek G? Mimpi besar musim semi musim gugur. Setelah Liu Ruyan mendapat penolakan beberapa kali, dia menjadi sadar. Tidak lagi seperti dulu yang tinggi dan sombong. Dia membuka sudut matanya. Air mata yang memalukan. Membuat keputusan apa? Biasa bertanya, bisakah kamu membantu saya? Berikan kami sedikit investasi. Aku menikmati rasanya. Jangan menyesal. Aku tidak akan menggunakan 1 sen pun dari uangmu. Uang banyak memang hebat. Aku masih tidak mau datang ke sini. Aku mengulang kata-katanya. Katanya, masih perlu aku mengatakannya lagi? Liu Ruyan menggigit bibirnya dan berkata, aku tahu ada kemarahan di hatimu. Asalkan kamu mau membantu saya. Kali ini apapun yang ingin kamu lakukan padaku, kamu boleh menghentikannya. Aku menutup proposal itu dengan suara, Pak. Aku bertanya, sekarang hubungan kita seperti apa? Liu Ruyan menatapku dengan rumit. Dia berkata, aku akan patuh menjadi pacarmu. Aku melengkungkan bibir, lalu aku mengangkat buku gambar. Aku melemparkannya ke arahnya dengan keras. Di antara kepingan kertas yang berterbangan, aku mengejek, mau ngapain sih, Liu Ruyan? Kita hanya hubungan teman sekelas. Lihatlah proposal yang jelek ini. Yang kutulis dengan kaki pun lebih baik daripada ini. Hanya dengan ini, kamu ingin aku berinvestasi pada kalian? Aku mengangkat alis. Persahabatan tipis kita sebagai teman sekelas tidak cukup untuk membuatku memberi kamu sejumlah uang. Uang yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidup. Pergi ke setiap rumah. Liu Ruyan menjadi gelisah. Dia berjongkok, membungkuk untuk merapikan, mengambil kembali berkas-berkas yang berantakan. Tidak tahu apakah dia sedang menyusun berkas atau menyusun harga diri. Dia menghirup napas dan berkata, Ji Boda, aku mengakui aku membutuhkanmu. Kau puas? Kan? Aku benar-benar sangat membutuhkan uang ini. Aku menatapnya dengan dingin saat dia merapikan. Terhadap kesombongannya yang tak masuk akal, dia memberi penilaian yang tepat. Kamu memang seperti yang menjadi kenari. Masih berhayal naik pangkat. Seperti ibu kandung yang memaksa dengan bola. Sama hina. Tangan Liu Ruyan terhenti pada dirinya. Tangan tergelincir. Berkas itu jatuh lagi di lantai. Bahunya bergetar. Dengan mata merah, dia berkata, dulu kamu tidak seperti ini. Bagaimana kamu bisa berkata begitu tentangku? Aku melihatmu seumur hidup masih seperti dulu. Bukan hanya dulu. Itu masih kehidupan masa lalu yang jauh, yang kusukai.
menikmati kemewahan dan kekayaan. Dia menatapku dengan tajam. Dia juga tidak membereskan kertas-kertas itu lagi. Dia berdiri, menoleh, lalu pergi. Dia bersenandung pelan lalu berkata, "Aku akan membuatmu menghargai Jiboda. Kita lihat saja." Liu Ruyan berjalan terhuyung-huyung. Aku memutar-mutar pena di tanganku. Tiba-tiba muncul sebuah rencana di dalam hatiku. Dia sangat menyedihkan. Aku mulai merasa tidak tahan. Ya, lalu aku memanggil asisten utama. Berbisik, sampah harus pergi ke tempat sampah. Bukankah di dewan direksi masih ada beberapa orang sampah yang dulu temannya kakakku? Atur dulu. Lihat apakah ada kesempatan untuk mengumpulkan mereka di satu meja. Siapa yang bersedia? Ikut saja. Asisten utama mengerti maksud saya, merasakan merinding, dan saya selesai mengatakannya, langsung pergi melihat komentar. Mereka cepat mengisi layar dengan komentar. Sangat menghina, sungguh sangat menghina. Tokoh utama perempuan sudah begitu menyedihkan. Kamu masih mengintimidasi dia. Kamu masih bukan pria. Sebelum tokoh utama perempuan datang mencarimu, dia sudah membuat keputusan besar. Dia orang yang sangat memiliki harga diri. Apakah kamu tahu berapa banyak yang dia korbankan? Pria jahat, pergilah mati. Saya fokus menikmati komentar-komentar yang menghina saya. Setelah menunggu asisten utama keluar, aku baru tertawa geli. Aku jadi terburu-buruan. Aku marah. Pertahananku hancur. Aku sudah lama tidak suka. Kenapa masih belum menghukum aku? Apakah karena tidak mau? Komentar anehnya diam sesaat. Aku menikmati ketenangan yang langka. Dia berkata, "Oh, ternyata tidak bisa ya." Setelah terakhir kali mengusir Liu Ruyan, aku langsung membuat orang menambahnya ke daftar hitam. Dengan apa dia masih bisa masuk keluar ruangan catatan dengan begitu bebas dan datang ke depanku? Tentu saja karena aku sengaja. Aku hanya ingin memastikan teknologi ini tidak terlalu tinggi dibandingkan komentar kita. Selain omong kosong, apakah benar-benar bisa memberi dampak nyata? Hasilnya jelas terlihat. Aku berbicara tentang makhluk berdimensi tinggi. Aku tertawa mengejek tanpa menyembunyikannya. Cui Sheng memarahi. Sekelompok nyamuk yang tidak bisa menghisap darah berdengung. Melekatkan apa emas pada diri sendiri. Sepertinya kalian tidak bisa melindungi dia. Lalu, bisakah kalian melindungi diri kalian sendiri? Aku semakin tertawa riang. Aku berkata, aku sangat penasaran. Ikon email berkedip berasal dari 1 hari yang lalu. Proyek saya dengan Yu Youwei sudah ada kemajuan. Sejak hari itu, komentar menjadi anehnya hening. Kecuali sesekali muncul beberapa kalimat. Misalnya, makhluk berdimensi rendah dapat mengalahkan kita. Misalnya, apa yang terjadi ini juga tidak menyenangkan. Bukankah ini cerita protagonis wanita yang menyenangkan? Aku baru saja masuk untuk melihat bagaimana protagonis wanita di toko serba ada pagi hari, kerja paruh waktu di kantin siang, mencuci piring di malam hari. Misalnya penampilan sang protagonis yang tampak sangat menderita. Nilai juga sedang menurun. Apakah Liu Ruyan menderita? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya baru saja menambahkan investasi sebesar 1 juta. Berbaring di atas kasur buatan tangan yang khusus. Buka email. Menerima perkembangan riset terbaru. Secara spontan menerima panggilan video dari Yu Youwei. Dia berkedip, menunjukkan senyum. Dia bertanya, apakah data sudah cukup jelas? Saya tidak bisa menahan diri untuk membacanya lagi. Mata dipenuhi manfaat sejati. Tidak heran memang profesional. Selama 2 bulan terakhir, kemajuan melesat. Dokumen ini di tangan saya berisi argumen yang detail, menyebutkan kemungkinan sumber komentar balon. Suara Yu Youwei yang dingin berkata, jelaskan dengan cara yang sederhana. Kamu bisa menganggap, dan Maku, sebagai pemain di dunia 3 dimensi yang mengamati dunia 2 dimensi. Mereka menyebabkan sebagian kesadaran menjadi terkuantisasi melalui resonansi kaca. Stabilitas resonansi proyeksi berasal dari keseimbangan halus antara entropi informasi dasar dan kelengkungan ruang waktu. Karena suatu kebetulan yang sama dengan frekuensi refraksi gelombang otakmu, menyebabkan kamu dapat melihat dan Maku. Kami sudah menemukan cara untuk mengganggu bahkan mengendalikan aliran informasi ini. Jangan menguji hal di atas. Menurut penulis yang asal-asalan, aku mengangguk mengerti. Kebetulan ini sepertinya adalah kelahiran kembali Liu Ruyan. Sekarang aku benar-benar tidak tahu apakah harus menyebut Liu Ruyan beruntung atau tidak beruntung. Aku berseru, sepertinya kita bisa menghasilkan banyak uang dari ini. Aku juga harus berterima kasih kepada Liu Ruyan. Yu Youwei tersenyum ringan sambil berkata, Pak Ji, kamu memang orang yang pintar. Aku mendengarkan nada serius Yu Youwei. Aku tak tahan, meliriknya 2 kali. Cahaya berbayang pada daun pohon phoenix. Diam-diam menemani di sisinya. Yu Youwei menyipitkan matanya. Nada suaranya agak misterius. Dia berkata, kalau memungkinkan. Aku merasakan kilatan cahaya dingin di matanya. Dia berkata, sungguh ingin membedahnya. Meneliti. Bibirku bergetar. Yu kembali tersenyum sangat tipis. Berkata, bercanda saja. Aku bukan orang gila sains. Ngomong-ngomong, dengar kata kakakku. Kamu lagi dinominasikan untuk beasiswa nasional tahun ini. Aku mengangguk. Berkata, ya. Dia berkata, selamat untuknya. Nada suaranya sedikit ragu. Jadi, kamu mau tidak mau ikut merayakannya bersamaku? Namun dia belum selesai berbicara. Pintu asrama diketuk dengan bunyi, dong-dong, dengan tenaga yang besar. Pintu bergetar. Sepertinya ada urusan mendesak. Saya memberi isyarat kepada Yu Youwei untuk berbicara nanti. Dengan cepat bangkit. Membuka pintu. Saya terkejut melihat orang di depan ternyata It Makoto dan Liu Ruyan. Pada pandangan pertama, saya melihat It Ji. Liu Ruyan berdiri di sampingnya. Tatapannya menghindar, seperti latar belakang. It Makoto menggigit giginya dan berkata, Ji Boda, saya ada urusan yang ingin saya sampaikan kepadamu. Apakah kamu bersedia membiarkan saya masuk? Ekspresi saya aneh. Kata, masuklah. Detik berikutnya terdengar bunyi, pang. Ito Makoto langsung berlutut. Dia memeluk paha saya. Dia menengadah melihatku lalu berkata, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Ito Makoto adalah nominasi lain. Tidak menunggu reaksiku. Dia mengeluarkan bunyi,
Pang, dia lagi menundukkan kepalanya kepadaku. Dengan nada rendah hati, dia berkata, aku tidak bersaing denganmu untuk hal lain. Aku hanya meminta satu hal darimu. Aku ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Kasihilah aku. Aku hanya punya kesempatan ini saja. Aku tahu kamu kaya. Kamu tidak kekurangan uang ini. Tidak kekurangan kehormatan ini. Jangan berselisih denganku. Kali ini saja. Oke tidak, aku tak tahu harus berkata apa. Liu Ruyan menarik sedikit Itoshiro. Tidak bergerak. Aku menundukkan kepala dan memotong omongan berlarut-larut Itoh Makoto. Aku bertanya, dengan identitas apa kamu sekarang berbicara kepadaku? Minta tolong? Teman ninja. Aku menarik kakinya keluar. Kata, aku lihat kamu tidak menganggapku sebagai teman biasa secara sadar. Juga tidak menunjukkan sikap yang seharusnya diminta. Kalau begitu, kamu datang untuk apa? Benar-benar menjengikkan. Bukan lagi saat kamu tertawa mengatakan apa yang bisa kulakukan padamu. Itoh Makoto ditendangku sehingga tersandung. Detik berikutnya dia langsung menangis keras. Dia sambil meraung-meraung sambil mengeluh. Aku salah. Aku minta maaf kepadamu. Aku yang salah. Tapi itu karena aku tidak tahu dan bodoh. Aku iri padamu. Mempunyai uang untuk belajar itu bagus. Guru dan teman-teman mengakui bahwa kamu pernah memenangkan penghargaan. Dia berkata dengan suara serak. Coba pikirkan lagi dengan baik. Pertimbangkan lagi. Oke, jika aku mendapatkan uang ini, aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan. Aku mengikutimu. Aku bersedia menjadi bebanmu. Berjuang keras tanpa henti. Aku akan menghormati kamu seperti aku menghormati ayahku. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Aku tahu aku sangat tidak punya rasa malu. Tapi aku sangat ingin uang ini. Aku bahkan bermimpi memikirkannya. Aku sangat menginginkannya. Aku tak tahu harus berkata apa. Dia berkata, aku hanya ingin mengejar mimpiku. Mengejar mimpi ada salahnya apa? Aku mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak salah. Aku yang salah. Aku terpesona oleh logikanya. Secara spontan aku mengambil rapor yang tergeletak di meja. Aku berkata, penghargaan nasional menilai kemampuan berbicara ini. Aku bukan ayahmu. Kenapa aku harus memanjakanmu? Dia menggerakkan matanya dan berkata, tapi kamu lahir di Roma. Kamu sama sekali tidak mengerti bagaimana hidup orang miskin seperti kami. Betapa sulitnya memiliki kesempatan untuk mengubah takdir. Aku tidak terpengaruh. Menaruh rapor di wajahnya. Itoh Makoto menyadari dirinya bersalah. Tidak merespon. Aku malah memutar kepala dan menarik Liu Ruyan. Dia memberi isyarat. Dao Ruyan, kamu malah beri kakak Ji dua kata baik. Aku tahu kamu dekat dengan kakak ayam. Boleh kamu minta kakak Ji bantu aku? Wajah Liu Ruyan pucat. Karena tidak makan dan tidur dengan baik. Terlihat lebih kurus. Dia melihat di sampingnya Ito Ujo yang menjilat untuk menyenangkan aku. Lalu melihat aku yang berada di atas, dia malah menoleh dengan rasa sakit. Tidak mau melihat lagi. Wajah Itoh Makoto menjadi sangat pucat. Memohon sambil menariknya. Liu Ruyan akhirnya berbalik lagi. Dia membuka mulut. Aku langsung meniru cara bicaranya. Dengan nada sinis, aku akan membuatmu menghargai jibeidaku. Liu Ruyan menahan napas sampai wajahnya memerah. Dia menundukkan kepala dan ingin mengangkat It Makoto. Dia menggigit bibirnya lalu berkata, Aceng? Kamu agak berani. Jangan berlutut kepada orang seperti dia. Kita pergi. Aku akan membantu mencari cara. Pasti ada cara. Kita tidak meminta dia. Tidak tahu kalimat mana yang menyentuh Itji. Dia tiba-tiba marah besar. Dia mendorong Liu Ruyan lalu berkata, keberanian. Keberanian. Sial. Berapa harganya? Apakah kamu tahu pendaftaran akan ditutup bulan depan? Aku akan mencari cara untukmu. Apa yang bisa kamu lakukan selain memiliki wajah yang cantik? Apalagi yang kamu miliki? Sungguh tidak tahu dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu. Berbicara sambil berdiri tidak membuat pinggang sakit. Sepanjang hari tampak seperti tidak menyentuh dunia manusia. Orang yang tidak tahu malah mengira kamu adalah putri kaya. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata untukku di depan Jige. Kamu sebenarnya berguna apa? Itoh Makoto menatap aku dan Liu Ruyan dengan penuh kebencian. Melihat kemungkinan bahwa aku tidak akan setuju. Bangkit dan dengan cepat mendorong pintu lalu pergi. Komentar balon teks berkata, sang protagonis wanita mengatakan bahwa keluarganya sangat membutuhkan uang. Dia meminjam uang yang disimpan sang protagonis pria untuk belajar ke luar negeri. Ternyata semua uang itu dipakai untuk membeli barang mewah, makan di restoran mewah. Barulah sang protagonis pria marah. Ada juga komentar balon teks yang berkata, kalau tidak begitu, tokoh utama perempuan di kehidupan sebelumnya hidup mewah. Tidak mungkin setelah bersama si pria kualitas hidupnya menurun. Kan? Maka itu masih lebih buruk daripada menjadi lajang. Balasan berikutnya menyimpulkan, intinya semua menyalahkan karakter pendukung pria. Karakter pendukung pria paling pantas disumpahi. Kalau dia memberi uang ke tokoh utama perempuan, tidak akan ada begitu banyak masalah. Saya tidak bisa menahan diri. Tertawa terbahak-bahak. Saya berkata kepada Liu Ruyan, kelihatannya pacarmu juga susah dihadapi. Orang kaya adalah pahlawan. Orang tanpa uang adalah orang bodoh. Komentar balon berkata, orang kecil yang berhasil jangan sombong. Terlalu cepat. Ada juga balon yang menulis, selama periode ini masih ada yang memiliki mata tajam mengenali bakat. Mereka berinvestasi pada tokoh utama. Hanya saja prosesnya sedikit lebih lambat. Menunggu dengan tenang pasangan utama. Baiklah. Akan memukul wajahmu dengan keras. Liu Ruyan tanpa putus asa. Bunga gunung tinggi yang dulu sombong tidak lagi angkuh. Sedang ingin memberitahuku sesuatu. Video yang tidak terduga. Yu Youwei tiba-tiba membuka mulut dan berkata, dua orang yang egois berkumpul bersama. Tidak mengherankan jika mereka membuat lelucon apapun. Dia menendang Liu Ruyan. Liu Ruyan menatap ponselnya dengan cemas. Wajahnya perlahan berubah menjadi bengkok. Tiba-tiba dia merasakan suatu pencerahan. Dia seolah menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Alasan itu secara aneh memberi semangat kepadanya yang disebut rasa iri. Dia berkata dengan nada tidak senang. Ternyata
ternyata kamu sudah punya kekasih baru. Kamu tidak begitu menyukaiku lagi karena dia. Yu Yuwei dalam panggilan video menopang dagunya dengan satu tangan sambil tersenyum berkata, ada urusan apa denganmu? Kau tidak pantas dibandingkan denganku. Aku melirik. Tidak menyangkal pikiran kecil, dan sekaligus mengusir keluar. Wajah memerah-merah. Dia mengucapkan 3 kali berturut-turut. Baik. Pintu tertutup dengan bunyi keras. Aku menyerang ikan dalam video. Tersenyum, berpura-pura tidak tahu. Hanya berkata terima kasih. Tidak ingin membuang waktu dengan dia. Mengangguk. Menundukkan pandangan tanpa berkata. Sejenak, semua keheningan menyelimuti. Hanya terdengar suara ketukan keyboard. Setelah aku selesai mengurus urusan beasiswa sekolah, mulai fokus pada proyek yang dikembangkan bersama. Selama setengah tahun terakhir, Liu Ruyan mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Banyak orang diam-diam menduga ada modal besar di belakangnya yang mendukung. Kalau tidak, bagaimana berita bisa begitu cepat tersebar? Aku tertawa kecil, membiarkan Liu Ruyan. Tidak peduli mendengar bahwa It Makoto juga sudah berdamai dengannya. Chen Ze melihatku sibuk mengerjakan pekerjaan di meja, menyiapkan konferensi pers untuk perkembangan terbaru. Tak tahan, aku minum secangkir teh. Bertanya, apakah persiapan konferensi pers berjalan lancar? Aku menurunkan pekerjaan dan beristirahat singkat bersamanya. Sesaat kemudian aku juga minum teh. Aku merasakan aroma segar daun teh. Tak tahan, aku menyipitkan mata dengan senang. Aku berkata, semuanya berjalan lancar. Chen Ze mengambil ponsel dan membuka forum. Menunjuk sebuah postingan, dia bertanya padaku, kalau begitu, kenapa kamu tidak menanganinya? Apakah kamu butuh bantuan saya? Aku menggelengkan tangan dan berkata, tidak perlu saya katakan. Hanya yang naik tinggi yang jatuh keras. Chen Ze melihatku lalu tiba-tiba tertawa. Dia berkata dengan santai, tidak begitu. Kalau saya bilang, kamu ini hatinya seperti harimau buas, mencium mawar secara halus. Mungkin bukan karena naik tinggi yang membuat jatuh keras. Karena kamu orang yang suka uang. Jadi kamu memberi dia sedikit harapan? Ya, seperti kamu baru-baru ini menambah investasi 2 kali lipat untuk beasiswa Ki. Aku menatapnya. Lalu aku bersandar ke belakang di sofa, meregangkan seluruh tubuh. Kamu yang dingin menebak salah. Itu hanya karena aku sedang dalam mood baik saja. Karena konferensi pers kali ini akan mengumumkan proyek saya dan Yu Yuwei. Hasilnya kami mencapai perubahan kualitas. Dapat menentukan proyeksi komentar mengambang melalui frekuensi khusus. Saya melakukan eksperimen sendiri. Berhasil membuktikan kemungkinan itu. Hari ketika kami mengucapkan selamat tinggal pada komentar mengambang. Saya melambaikan jari tengah. Dan saya melukis semut dengan kaca khusus untuk mereka. Saya mengirimkannya kepada orang yang menganggap manusia sebagai semut. Akhirnya akan menjadi semut. Kesombongan kalian justru membawa kekayaan tak terbatas bagi semut yang kalian pandang. Bagaimana rasanya? Apa yang kalian bisa lakukan padaku? Setelah sekelompok badut mengembalikan kata-kata itu apa adanya, tanpa membalas mereka, saya sepenuhnya menekan tombol blokir. Teks mengambang yang menjijikan. Biarlah nyamuk yang hanya berdengung itu berbicara pada dirinya sendiri nanti. Setelah menangani komentar itu, saya bersama Yu Yuwei dengan cepat menyiapkan kaca khusus ini untuk kepentingan kami. Dengan rencana, kami menanamkan ke bidang baru untuk penelitian. Saya dapat membayangkan setelah hasil diumumkan, berapa banyak investasi yang akan datang. Cabang zaitun mengalir seperti air. Sungguh menggembirakan. Jika dibandingkan dengan pencapaian dan investasi ini, percikan kecil air itu dari Liu Ruyan tidak layak disebutkan. Suasana hati yang baik ini begitu indah, sehingga ketika saya menghadapi undangan Liu Ruyan, jarang saya tidak menolak. Selama setengah tahun ini, Liu Ruyan sudah mencari saya beberapa kali. Semua saya tolak untuk bertemu. Saya sudah lama tidak melihatnya. Dia menatapku dengan tajam. Ekspresi di matanya semakin terdistorsi. Dia mengerutkan bibir lalu berkata, kamu akhirnya bersedia menemuiku. Apakah kamu masih bersama orang itu? Aku mengerutkan kening berkata, kamu sebenarnya sedang ragu apa? Kenapa masih seperti dulu? Bertemu aku? Kamu mengucapkan kata-kata pahit yang tak berarti. Realitas membuatmu menderita terlalu parah. Kamu menyesal. Liu Ruyan berkata dengan tidak senang. Ya? Lalu bagaimana? Kamu harus bersikap seperti ini padaku? Aku bilang ini karena kita sudah berpacaran selama 3 tahun. Aku menyesal. Kau putus dengan wanita itu? Baik tidak, aku menertawakan dengan dingin dan bertanya, apakah 3 tahun itu dalam mimpi? Ekspresinya terhenti sejenak. Aku mengagumi penampilannya yang penuh kepedihan tak terungkap. Liu Ruyan berkata dengan ekspresi bersalah. Tampaknya kamu tidak mau putus dengannya. Ya, kau begitu kejam padaku. Itu karena wanita itu. Kan? Kita jelas akan bersama. Aku juga tidak keberatan dengan balasannya yang beracun. Tidak mengikuti pikirannya. Hanya terus-menerus menusuk tabung paru-parunya. Aku berkata sambil tertawa. Kita berdua bersama. Ito Makoto mendengar kata itu dan menjadi marah. Membuatnya terkejut. Kemudian dengan harapan ia mengangkat matanya. Dengan tatapan tajam, dia berkata, kita hanya teman. Tidak ada apa-apa. Saat itu hanya karena tidak suka kamu menindasnya. Aku mengangkat alis dan berkata, dulu kamu tidak pernah berkata seperti itu. Dia berkata, Jige, matanya menjadi merah, seperti orang yang terus berputar karena satu alasan kecil. Akhirnya tidak tahan lagi. Dia terisak berkata, itu karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kamu merendahkanku. Kami orang miskin memang dilahirkan lebih rendah darimu. Tapi aku tidak ingin terus berada di bawahmu. Lebih tidak ingin terus bergantung padamu. Saya juga ingin memiliki keyakinan sendiri. Saya ingin berdiri di sampingmu secara setara. Saya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jadi komentar-komentar itu mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya kamu terjatuh ke dalam genggamanku. Karena kamu terlalu terfokus pada cinta. Pupil Liu Ruyan menyempit secara tiba-tiba. Saya menguap. Dengan perlahan saya berdiri. Dari posisi tinggi,
Saya memegang dagunya. Dengan nada belas kasihan berkata, kamu mana yang mencintai saya? Kamu mencintai uang saya, mencintai kepalan tangan saya. Kamu terlalu lelah karena kenyataan menamparmu. Baru saja mengingat kebaikanku. Meskipun tidak tahu bagaimana kamu jatuh di kehidupan sebelumnya. Namun hati manusia tidak pernah cukup. Ular menelan gajah. Cara saya mengatasi orang seperti ini mungkin hanya beberapa saja. Apakah kamu masih ingin mencobanya dalam hidup ini? Tidak tahu apakah itu dendam baru atau dendam lama. Di matanya pertama-tama ada kengerian, lalu rasa takut, kemudian amarah. Akhirnya membeku sebagai pertahanan yang runtuh. Dia menatapku dengan kebingungan dan berkata, kamu tahu Jiboda. Tapi aku benar-benar tidak ingin sampai ke titik itu bersamamu. Kamu tahu itu kamu yang memaksa aku. Itu kamu yang memaksa aku. Karena begitu, jangan menyalahkanku karena kejam dan licik. Aku tidak mengerti bagaimana dia sampai pada langkah ini. Mungkin di kehidupan sebelumnya aku memang terlalu baik padanya. Tapi semua itu sudah berlalu. Aku berbalik dan berkata, kalau sakit, pergilah periksa. Sampah yang bahkan PWA tidak mengerti. Perempuan yang belum berkembang sepenuhnya. Aku menghela napas dan berkata, memberi kamu kesempatan. Kamu juga tidak berguna. Ya, tapi saya ingin melihat apa lagi yang kamu punya. Silakan coba saja. Acara peluncuran saya berlangsung sesuai jadwal. Ini akan menjadi peluncuran yang memiliki makna lintas era. Cara berinteraksi yang baru, permainan holografik, pemikiran yang menantang, cara penyimpanan informasi yang baru. Frekuensi ini dapat membawa kekayaan tak terbatas, dapat memberi manfaat bagi masyarakat manusia. Serangan-serangan terhadap saya pada akhirnya hanya menjadi satu kalimat yang menonjol. Menjadi batu bata dalam cetak biru kerajaan bisnis saya. Nilai saya terus melambung tinggi. Dalam sekejap, saya menjadi pusat perhatian, disebut paling berani, investor paling visioner, pengusaha. Di antara senjata panjang dan pendek para wartawan media, lampu-lampu konferensi pers menyala. Semua sudah siap, namun tepat pada saat sebelum saya naik panggung, terjadi perubahan mendadak. Wartawan di bawah tanpa ekspresi yang berbeda. Kerumunan berbisik-bisik. Saya sekilas melihat Liu Ruyan dan It Makoto di antara penonton. Chen Ze bergegas ke belakang panggung. Marahnya meluap. Dia bilang, aku akan mengupas kulit mereka. Jiboda sudah memberitahumu sebelumnya. Jangan terlalu bersikap lembut pada mereka. Lihat ini. Saya melihat ke layar ponselnya. Itu adalah tren pencarian yang terus naik. Itu berasal dari jaringan kampus Ki. Semakin memanas. Sudah menjadi viral. Kejadian bos yang menindas teman sekelas menjadi heboh. Kata-kata saya memaki It Makoto dan Liu Ruyan memicu perdebatan sengit di antara netizen. Netizen berkomentar, kaya tapi tidak bermoral. Sudah seharusnya terang. Apakah orang biasa seperti kami memang harus dihina? Yang paling saya benci adalah bullying. Saudara laki-laki saya menderita depresi karena bullying di sekolah. Para pelaku bullying seharusnya dipotong-potong. Beberapa direktur tua yang menolong dunia bersatu. Di jaringan internal, mereka memicu gelombang penentangan agar saya tidak melanjutkan jabatan. Alasannya adalah kebocoran rahasia. Meskipun banyak rencana yang hanya saya ketahui telah bocor, mereka menuduh saya melakukan kejahatan. Meskipun saham yang naik merah ini berfluktuasi akhir-akhir ini, ada kecenderungan runtuh yang sama. Saya menenangkan dengan menepuk bahu Chen Ze. Dia panik sampai menulis sebuah posting, membuka 5 akun kecil untuk memaki orang, lalu harus menelepon orang untuk menghapus tren panas. Saya memberi dia tatapan yang menenangkan. Dia menjadi tenang. Dia menenangkan diri sedikit. Dia bilang, ya, benar, semua membuatku pusing karena marah. Aku lupa bagaimana kamu bisa melawan tanpa persiapan. Di tengah sorotan semua orang, aku naik ke panggung. Setiap langkahku tenang dan mantap. Mikrofon pertama yang diangkat. Tidak ragu. Dengan kata-kata tajam, dia berkata, Pak Ji, tidak peduli apa yang Anda umumkan. Apakah itu dapat memberi manfaat bagi umat manusia? Karakter adalah yang terpenting, terutama karena Anda menguasai teknologi ini. Dalam tingkat tertentu, dapat dipalsukan. Menyangkut hak asasi manusia dan privasi. Anda melakukan hal seperti ini. Bagaimana orang banyak dapat mempercayai bahwa Anda benar-benar akan menjadi pengusaha yang berpihak pada rakyat? Liu Ruyan yang memakai topi bebek dan It Makoto mengangkat kepala, menatapku dengan senyum provokatif. Aku juga tertawa. Tertawa dengan keyakinan penuh. Saya mengangkat tangan dan menekan saklar layar. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Suara berisik terdengar. Lubang jarum yang hening. Kamera memotret sudut yang kosong. Di dalam gambar, berkata, dan orang lain memang berbeda sekali. Kamu bilang kita jelas lahir pada hari yang sama. Kenapa hanya karena kamu kaya? Semua orang hanya mengingatmu. Kadang aku benar-benar iri padamu. Jadi hari ini aku memberimu hadiah besar. Botol minuman yang diputar berulang-ulang menghantam dirinya sendiri, menyebabkan semua suara keraguan menjadi tenang. Hanya suara pecahan botol yang terus bergaung. Saya menekan tombol jeda. Gambar membeku pada adegan di mana seseorang memegang botol bir dan memecahkan kepalanya sendiri. Saya tersenyum dan berkata, saya pikir perbedaan antara manusia dan monyet adalah manusia menggunakan teknologi pengawasan. Bolehkah saya mengungkap teman sekelas saya? Kamu bahkan tidak tahu ini. Apakah kamu ingin memutarbalikkan hitam putih? Ito Makoto berkata secara tidak sadar. Tidak mungkin. Saya dengar restoran pribadi itu sangat memperhatikan privasi. Tidak ada pengawasan sama sekali. Saya tanpa ekspresi. Tampaknya di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan belum cukup mengenalku. Saya keluar dari pertarungan keluar gaji. Bagaimana mungkin bertindak tanpa meninggalkan jejak? Saya memutar mikrofon di depan saya. Saya membersihkan tenggorokan. Saya berpura-pura terkejut dan berkata, apakah yang kamu maksud dengan Yan Yan adalah Liu Ruyan? Maaf?
Saya terlalu terkejut. Bagaimana hubungan kalian bisa begitu akrab? Orang ini adalah mata-mata bisnis yang saya laporkan untuk diverifikasi seminggu yang lalu. Setelah kata-kata itu terucap, suasana konferensi pers yang tenang seperti minyak panas. Ditambahkan setetes air, seketika meletus menjadi keributan. Suara sirene yang menggelegar terdengar di seluruh ruangan. Semua terjadi terlalu cepat. Tim hukum yang terlatih turun dengan membawa keadilan. Sampai sepasang gelang perak dipasang di pergelangan tangan Liu Ruyan dan Ito Makoto. Orang-orang belum sempat menyadari. Tuduhan spionase bisnis. Tuduhan penggalangan dana ilegal. Asisten manajer membawa dokumen dan membagikannya kepada setiap wartawan yang hadir. Dia berkata, Direktur Ji sudah melaporkan kejadian itu seminggu yang lalu. Orang yang terlibat termasuk beberapa pemegang saham dan Liu Ruyan. Sementara Ito Makoto telah menyebarkan lebih dari 5.000 posting fitnah, rumor, dan informasi palsu. Hal itu menyebabkan kerusakan reputasi yang sangat besar bagi Direktur Ji dan reputasi perusahaan. Laporan dibuat 1 jam yang lalu. Direktur Ji kami pada awalnya masih memikirkan rasa marah teman-temannya. Tidak ingin memperbesar masalah. Namun, ini urusan yang sangat penting. Jizong harus bertanggung jawab atas kerangka keluarga Ji. Saya menepuk tangan sambil tertawa pelan. Katak yang sombong melihat cahaya. Mengira telah menguasai aturan permainan. Sebenarnya, jaring pemburu sejati terhampar rapat di seluruh langit. Sejak Li Ruyan terakhir kali datang memintaku, sudah terjatuh. Hanya menunggu kesempatan untuk bertindak. Mengekstrak nilai maksimal dari mangsa. Semua kesempatan yang seharusnya diberikan sudah diberikan. Yang bersedia, silakan menggigit kail. Dari komentar berderet hingga Li Ruyan, semuanya sudah memberikan nilai maksimal. Karena semuanya sudah dimanfaatkan sepenuhnya, maka sampah itu kembali ke tempat sampah. Saya membungkuk ke depan. Saya menghela napas lebih keras untuk membersihkan tenggorokan. Saya berkata, saudara-saudara, konferensi pers kami ditunda setengah jam. Setengah jam kemudian, semoga kita bersorak untuk teknologi baru. Bukan untuk menghabiskan waktu pada hal-hal sepele ini. Aku, Ji Boda, adalah orang yang praktis. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata indah. Aku akan dengan tulus membawa teknologi unggul kita. Menggunakan waktu untuk membuktikan penonton kembali tenang. Lalu meletus tepuk tangan yang meriah. Potret cepat yang diambil dalam setengah jam ini. Menulis naskah dengan gila. Sepertinya Liu Ruyan dan Ito Makoto akan menjadi tokoh terkenal seperti yang diharapkan. Liu Ruyan berjuang. Sepertinya dia sama sekali tidak mengerti bagaimana tiba-tiba semuanya menjadi seperti ini. Sebelum dia dibawa pergi, dia berbalik. Dengan mata berair, dia berteriak padaku. Suara Ji Boda terhenti tiba-tiba. Aku mengangkat alis dan bibir, berkata tanpa suara, siapa yang mengizinkanmu bertarung denganku pada saat itu? Liu Ruyan seakan tersambar petir. Dia mengerti semua itu sudah aku rencanakan sejak lama. Dia kehabisan tenaga seluruh tubuhnya. Hanya tersisa satu kalimat yang bergumam. Aku melihat jelas bentuk bibirnya. Dia berkata, Ji Boda, kau menang. Kau lagi-lagi mengirimku ke penjara. Aku tertawa ringan. Mataku dipenuhi sindiran dan kepahaman. Aku berkata, itu memang pantas. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia juga berakhir seperti ini. Benar-benar tidak ada kemajuan sama sekali. Yang paling ditakuti adalah orang bodoh, serakah tanpa henti, orang yang paling tamak, sombong mengira dirinya benar. Aku dengan santai menyingkirkan mereka. Kepada yang menerima hal paling tidak layak disebutkan, hal kecil yang paling tidak perlu dipikirkan. Sekali lagi berkata kepada para wartawan, jadi, kita bertemu dalam setengah jam ini. Ada orang yang takdirnya terbalik total. Tapi hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Dalam permainan ini saya menang besar. Sayalah pemenangnya. Konferensi pers berjalan lancar. Yu Youwei dan Chen De memeluk saya. Chen De bahkan menaruh seikat bunga di tangan saya di antara saya dan Yu Youwei. Setelah itu dia bergegas ke samping saya. Saya dan Yu Youwei berada sangat dekat. Yu Youwei yang menyaksikan seluruh acara. Cahaya kagum di matanya belum pudar. Saya tersenyum menjawab. Topik yang terakhir kali saya belum sempat menanggapi. Saya menyerahkan bunga itu sambil berkata, Nona Yu, mungkin untuk merayakan keberhasilan konferensi pers dan keuntungan tak terbatas di masa depan kita, bolehkah saya mengundang Anda makan satu kali? Yu Youwei menerima bunga itu. Dia menghirup aroma itu dalam-dalam. Dia mengangguk dengan tegas. Dia memiringkan kepalanya sambil menggoda. Jadi, Bos Ji lagi mengirim bunga, lagi mengajakku makan. Apakah dia ingin mengungkapkan perasaannya padaku? Aku berpikir sejenak, melepaskan kacamata, mengusapnya. Jika memang begitu, apakah kamu masih mau pergi? Dia berkedip. Kembali ke ini? Ya, siapa yang bisa memastikan? Lagi pula hidup penuh kemungkinan tak terbatas. Aku menatap matanya sampai akhir. Sama cerdik seperti aku. Pasti dan percaya diri. Akhirnya kami makan bersama. Tapi memang tidak bersama secara romantis. Aku tidak menembus tirai tipis itu. Bagaimanapun, saya sangat setuju dengan kata-kata Yu Youwei. Hidup memang memiliki kemungkinan tak terbatas. Bukankah begitu? Masa lalu yang tergesa-gesa semuanya telah berlalu. Bukan untuk orang buruk. Masalah buruk tetap ada. Jalan depanku. Masih ada sebuah hal yang belum diketahui menunggu saya. Mungkin itu orang baru. Mungkin itu perluasan wilayah bisnis. Mungkin itu ambisi tak terbatas saya. Menyapu bersih darah lama. Masih ada lebih banyak lagi di masa depan menunggu saya.